bukan paksaan, tapi kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan juga kita berjalan untuk talabul ilmi syar'i merupakan jalan menuju surga. Dan ini yang kita cari. Tujuan hidup seorang mukmin bagaimana dia masuk ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang abadi. Kalau orang masuk surga itu sukses. Dunia ini bukan ukuran sukses. Dunia ini fana. Dunia ini semu. Dunia ini bayang-bayang. Dunia ini seperti mimpi. Tapi akhirat merupakan kenyataan, merupakan hakikat kehidupan yang abadi. Dan itu yang kita cari. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, selalu menyebutkan tentang surga. Dan Allah sebutkan tentang neraka sebagai ancaman bagi manusia supaya mereka berhati-hati. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan tentang surga, termasuk yang tadi saya sebutkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Semua disebutkan surga. Dari surah Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya. Antum lihat, Allah menjanjikan semua kepada kita surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Orang yang beriman dan beramal saleh, tempat mereka adalah surga kenikmatan. Itu yang kita cari. Bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia ini kata Nabi Muhammad SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Lebih jelek dari bangkai kambing. Dan juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah nggak akan berikan minum setetes pun juga kepada orang kafir. Hadis ini sahih. Menunjukkan apa? Bahwa dunia nggak ada harganya. Kalau berharga, orang kafir nggak akan dikasih. Jangankan segelas air, setetes nggak akan dikasih. Tapi karena tidak ada harganya dunia ini, maka diberikan segala macam kepada orang kafir. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, jangan kita tertipu dengan orang kafir. Tujuan kita Allah ciptakan untuk apa? Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk main, untuk bergurau, untuk jalan-jalan, untuk memperbanyak harta, atau untuk ibadah? Untuk ibadah. Dunia Allah sebutkan dengan permainan dan sendau gurau. Tapi kita hidup Allah ciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Maksudnya ibadah artinya mentauhidkan Allah. Liya'buduni ay liyuwahhiduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya liya'buduna ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Kemudian Allah lanjutkan dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. Di 57-nya Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Di ayat 58-nya, "Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku nggak minta rezeki dari mereka, dan aku nggak minta makan dari mereka. Kemudian Allah katakan sesungguhnya Allah yang maha pemberi rezeki terus menerus, nggak pernah berhenti. Dan Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Sampai motor. Ini penting untuk kita yakini bahwa kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Itu penting, antum camkan itu. Antum ingat bahwa kita hidup untuk akhirat. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, jadilah kalian anak-anak sorga, jangan kalian jadi anak-anak dunia. Abna al-akhirah, anak-anak akhirat maksudnya anak-anak sorga. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah amal. Berlomba-lomba kita melakukan amal soleh, nggak ada hisab. Tapi nanti di akhirat yang ada hisab dan tidak ada amal lagi. Disuruh kita jadi anak-anak akhirat, yaitu anak-anak surga. Berlomba-lomba hidup ini untuk beramal soleh. Yang paling asas dalam kita beramal, ya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Seluruh ibadah tanpa ikhlas tidak ada manfaatnya. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, sebelum kita mengkaji tentang bagaimana kita menyambut Ramadan dan apa yang kita lakukan bulan Ramadan, saya bawakan sedikit berkaitan dengan beberapa prinsip dasar Islam yang perlu antum ketahui. Sebagai muqaddimah yang saya ambil dari buku saya, Prinsip Dasar Islam, ada 3 poin yang perlu saya sampaikan kepada antum. Yang pertama, bahwa agama Islam ini agama tauhid. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, semua nabi, semua rasul agamanya Islam. Dan banyak ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa semua nabi, semua rasul agamanya Islam. Dan pokok dari agama Islam inilah tauhid. Maka itu yang didakwakan oleh semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, bagaimana umat ini mentauhidkan Allah. Jadi wajib untuk kita tegakkan ini. Agama Islam, agama tauhid. Kita semua sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib tahu tentang makna ini. Bahwa makna la ilallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan la ilallah mempunyai 2 rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafiyan jami'a ma yu'badu minillah. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ini semua nabi, semua rasul dakwanya seperti itu. Dari mulai rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nuh mengajarkan kepada anak-anaknya dan kepada umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. 2 itu harus ada, yaitu yang pertama mengingkari semua yang disembah selain Allah, yang kedua menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya ketika orang berdakwah, dakwah itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu dakwah namanya. Makanya rukun dakwah ada 2. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, bahwa dakwah itu rukunnya 2. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat, jangan bengong, catat. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an i'budullah, dalam beribadahnya kepada Allah. Semua nabi, semua rasul mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Taghut kata Imam Malik, kullu ma 'ubida min dunillah, setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Jauhkan semua yang disembah
oleh manusia kepada selain Allah. Apakah manusia itu menyembah batu, kubur, pohon, matahari, bulan, patung-patung dan yang lainnya? Itu wajib kita ingkari. Dan seorang tidak dikatakan dia bertauhid kepada Allah kecuali dia menegakkan ibadah ini kepada Allah, dan dia wajib mengingkari kepada semua yang disembah selain Allah. Wajib diingkari. Itu tauhid namanya. Nabi menyebutkan demikian. Ketika Nabi menyebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu billah faqad haruma damu man wa hisabu 'ala Allah ta'ala. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka haram darah dan hartanya, enggak boleh diperangi orang itu. Wajib mengingkari. Jadi kita enggak boleh diam ketika banyaknya terjadi kesyirikan di muka bumi. Paling tidak, kalau kita nggak mampu, mengingkari dengan hati. Kalau kita mampu dan kita punya kekuasaan, dengan tangan. Nggak mampu, belum mampu, ya dengan lisan sampaikan. Nggak mampu dengan hati, dan itu selama-lama iman. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati'